Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada setan laki-laki dan setan bini. Jadi kalau laki-laki ini masuk, iblis menunggu, iblis bini-bini. Pengaman itu. Bina aja kita. Cuma itulah kelebihannya, kita kadang mau melihat iblis. Sebab kalau kita mau melihat iblis, celaka juga kita. Kadang apa isi sama sekali. Terus amun pada WC, dia kemana? Cuma di situ kuncinya. Baginda Rasul mengajarkan umatnya agar senantiasa membaca doa, supaya tertutupi, terhijab. Jadi kita ini tidak ada pembacaan. Mungkin anak-anak sekarang ini termasuk tidak pernah pembacaan. Makanya susah anak sekarang, tidak sama kayak anak-anak dulu. Mungkin anak-anak dulu orang tuanya masih pembacaan. Kan ada doa itu. Bila mendatangi istri, didatangi suami, kan ada doanya. Tapi hubungan sekarang mana ada doa? Main sikat-sikat ada hubungannya. Mungkin termasuk yang ada bacaan juga. Bacaan juga. Biar kalau pada bacaan, bila ada seorang suami mendatangi istrinya atau istri didatangi suaminya, lalu mereka tidak membaca apapun pada waktu melakukannya, maka iblis ikut serta di dalam pembentukan karakter anak-anaknya. Kata baginda Rasul, siapa yang mendatangi suaminya atau didatangi oleh istrinya, atau siapa yang mendatangi istrinya didatangi suaminya, lalu dia membaca doa, maka bila Allah mentakdirkan dari mereka anak keturunan, maka anak keturunannya tidak akan bisa dibahayakan oleh iblis. Laknatullah. Iblis tidak bisa menimbulkan mudarat untuk anak itu. Kenapa? Karena dibacakan doa. Kebanyakan kita kalau baca yang sikat-sikat aja. Makanya anak-anak sekarang tuh senang mati gitu. Mungkin sebagian karakternya sudah diambil, dibentuk oleh iblis itu tadi. Makanya gunakan waktu malam untuk biar banyak berdoa untuk anak-anak pian, untuk suami pian, untuk istri pian, untuk murid-murid pian. Doakan terus. 6 tahun pian doakan terus, insya Allah mudah-mudahan anak itu jadi anak yang soleh dan solehah. Sekecil-kecil apapun anak, kalau dia doakan terus, lama-kelamaan dia akan baik. Ibu pernah melihat batu yang keras. Batu yang keras bila ditetesi air yang lembut terus menerus, maka lama-kelamaan batu itu akan berlubang. Kalau batu yang keras dengan air yang lembut saja bisa menyebabkan dia berlubang, masa tuh api yang tidak bisa menghancurkan kekerasan dan keburukan hati anak-anak itu. Karena kita tidak berdoa. Saya mengasih tahu, murka guru dengan muridnya sudah merupakan doa guru untuk muridnya. Jengkel guru dengan muridnya sudah merupakan doa guru untuk muridnya. Ini yang berat. Kita jengkel, kesal dengan murid, itu menyebabkan keberkahan murid itu tidak berkurang. Ini hebatnya guru itu. Makanya kita ini tidak boleh jengkel, termasuk orang tua, tidak boleh jengkel dengan anak, tidak boleh. Jadi bahasa ngerasani anak macam-macam itu tidak boleh. Ngerasani itu apa bahasa? Ini bahasa belajar. Kita kasih tahu anak misalkan begini, dasar anakku, kecil. Ini sebenarnya sudah doa kita untuk anak. Tapi tidak boleh. Perhatikan orang dulu, anaknya walaupun kecil apa katanya, dasar kau anak tua, hebat. Wah, kan jadi orang soleh kan itu. Itu orang tua dulu marahnya bertanya begini. Nah, biar pun jadi guru terhadap murid, dia doakan begitu juga. Ini kadang-kadang kan guru melihat murid yang kecil, dasar kecil, dasar kecil kan. Nah, itu jadi kecil itu, sebab kadang-kadang apa ucapan dia itu jadi doa untuk mereka. Moga hati-hati biar mengucapkan itu, supaya anak
itu baik, bagaimana caranya? Yaitu tadi dikasih doa terus. Habis dikasih doa dikasih permen bagi satu persatu. Oh nggak gini, kok itu bagus aja. Itu kalau di dalam film tuh iklannya itu. Ini yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga. Bagi dan bagi Ustaz. Yang ketiga apa amalan? Di dalam ayat ini subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dua kali Allah sebut masjid minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa maksudnya? Agar di mana saja kita berada, apa saja yang kita kerjakan, dan bagaimana saja situasi dan kondisi kita di dalam hidup, jangan pernah tinggalkan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sholat itu jadikan sebagai penolong. Kenapa baginda Rasul di Isra dan Mi'raj hiburan? Kenapa dihibur? Istrinya meninggal, pamannya meninggal, lalu Allah hibur. Kalau begitu apa maksudnya? Sholat ini hiburan. Pian punya murid yang mucilnya minta ampun tak keturunan. Hiburan pian di mana? Bukan pian ngomel dengan dia. Hiburan pian di atas sejadah. Setelah selesai sholat, pian angkat tangan. Wahai Allah, muridku yang paling mucil, Kau jadikan dia orang paling soleh di dalam hidupnya, dunia dan akhirat. Siapa tahu dengan doa pian lalu dia berubah. Bila anak itu berubah dengan doa pian, maka pian mendapatkan daripada harga doa yang pian ucapkan. Ada saham pian di situ. Pian ini luar biasa, guru-guru ini luar biasa, sahamnya banyak. Bila pian sanggup membaikkan anak itu, maka setiap kebaikan yang dikerjakan pian dapat pahala. Kenapa? Karena pian yang menunjukkan kebaikan untuknya. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan seseorang di atas kebaikan, di atas kebenaran, kepada kebenaran, maka dia mendapatkan pahala kebaikan atas apa yang mereka kerjakan. Pian yang doakan jadi anak baik, pian dapat pahala itu. Makanya saya bilang guru itu luar biasa pahalanya. Dokter, perawat luar biasa pahalanya. Sebenarnya semua orang luar biasa pahalanya, termasuk polisi, tentara luar biasa, asalkan jujur aja. Kamu kada jujur siapapun dia, jangankan polisi, jangankan tentara, jangankan guru, jangankan perawat, ustaz kita beres-beres. Kalau tidak jujur, makanya harus benar di dalam hidup ini. Sholat ini kita jadikan, ini yang pertama, agar kita jangan pernah meninggalkan sholat. Nanti hari kiamat ada 7 golongan orang yang dilindungi oleh Allah. Salah satunya siapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid, itu mendapatkan perlindungan dari Allah. Jadi, supaya dilindungi oleh Allah bagaimana? Hati kita terpaut dengan masjid, jangan tinggalkan sholat. Dijadikan sholat sebagai penolong kita di dalam hidup. Ada masalah apa? Sholat kita, hiburan kita sholat. Jangan cari hiburan yang lain. Kalaupun ada hiburan yang lain, itu sekedarnya. Hiburan kita yang paling tinggi adalah Isra dan Mi'raj, sholat. Kalau hiburan kita ke Lamaru, itu sekedarnya. Berangkat Lamaru, pulang lagi, itu selesai sudah. Senang kita waktu berangkat aja. Begitu kulit uyuh badan kita. Dan kalaupun sudah pian sampai di sana, saya tanya, pian sesampai di Lamaru sana, pian berenang lah. Jujur, jawaban pian betul-betul tepat itu. Pian di pinggir aja, lihat anak cucu aja di jauh. Anak cucu setengah mati berenang, pian setengah mati dari kejauhan. Lihat ini aja. Berjalan aja, berangkat kita ke mall, pian keliling-keliling lah. Duduk pian, cari kursi. Apa pian pada ibuannya itu? Dari di situ, jalan aja buat nikah. Mama di sini aja, nenek di sini aja, nunggu kalian. Karena masalahnya uyuh yang sudah berjalan. Ada lagi nikmatnya. Tapi ketika pian merasakan nikmat setelah selesai pian sholat di dalam sholat, itu kenikmatannya sulit untuk dihilangkan. Pian tidak akan pernah merasakan letih dengan sholat, tapi justru merasakan pian kurang dengan sholat, nikmat dengan sholat. Kalau sholatnya mundur, jangan sholatnya ingat kredit.
sholatnya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, tanggal berapa ini? Alhamdulillahirabbil alamin, tanggal 25 Arisan. Malik Yaumiddin 29 datang utang kreditan. Mana nikmat dia sholat? Ingat arisan, ingat kreditan. Makanya kalau kreditan itu jangan banyak-banyak. Pak Ustaz, kami satu-satu aja Pak Ustaz. Kredit itu kami kada banyak-banyak, satu-satu aja. Satu lemari, satu sofa, satu tempat tidur, satu rumah lunak. Bujur aja satu-satu, tapi itu total 10. Begitu gajian terakhir apa? 500.000 aja. Sisanya. Yang lainnya potong langsung. Potong rumah, potong motor. Habis juga terakhir berapa? 500.000 aja. 30 tahun dia begawi. SK sekolah terus kada pernah lulus. SK sekolah terus, ujar SK sampai bosan dia tunggu bang situ. Pak Ustaz kapan aku keluar nih ya? Orang 3 tahun, 4 tahun lulus ujian sudah S1, aku S berapa nih Pak Ustaz? Dia mana aku tahu, terserah tuanmu aja itu. Setiap tahun, setiap bulan gaji berapa? 7,5 juta, yang keluar berapa? Setengahnya, 7 juta melayang semuanya. Aku jadi ini ada gaji suamiku juga banyak. Nah ini kita kalau kebanyakan kreditan susah kita. Makanya pian jangan banyak-banyak, terlalu banyak kreditan. Pian masih kreditan? Masih juga? Ada. Dikit aja. Iya, dikit. Ada pos kan? Dikit aja. Dikit kredit, dikit. Zaman teknologi canggih begini apa aja online semuaan. Habis duit pian online tuh. Pian bulik datang tuh tukang antar sayur. Ongkir 10.000. Subuh sudah datang tuh. Ojek online. Ngantar apa? Ngantar makanan. Nasi kuning kah? Apakah bubur kah? Nasi kuning harganya berapa? 15.000, bayar 25 hari, ongkir 10.000. Dia datang sorangan itu 15.000, menghemat 10.000. Ini kata malas bubuhannya itu. Jangankan itu pencokan ini online bubuhannya. Jangan-jangan di sini yang ketawa kencangnya ini orangnya. Pencokan berapa harganya? 5.000. Ongkosnya berapa? 20.000. Mahal ongkosnya daripada pencokannya. Nanti lama-lama itu sayur online pulangnya. Oh iya ya, pasar sepi, pasar sayur mayur itu. Kenapa? Bibi-bibi sayur pada online semua. Nanti zamannya tuh ya. Ini ketiga nih, pakai sholat. Di mana saja kita sholat. Dan apa maksud Allah menyebut Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa? Supaya umat Nabi Muhammad tahu Masjidil Aqsa itu urusan umat Nabi Muhammad juga. Masjidil Aqsa itu urusan kita juga, bukan urusan Palestina. Sebab urusannya Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran tentang Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Ini kebanyakan kita bukan urusan kita, urusan orang Palestina. Enggak, bila disebutkan di dalam Al-Quran itu urusan kita semuanya. Maka oleh karena itu jangan pernah kita membenci kalau ada di tengah-tengah jalan, di pinggir jalan ada orang tuh biasanya menggalang dana Palestina. Ngomel kita dorong Palestina isinya ada banyak orang miskin dari diurusi Palestina, jadi diurusi. Dia jangan ngomel, itu urusan kita semuaan. Kalau ada duit dia kasih, kalau dia tidak ada duit dia doakan. Jangan biar ngomel. Jangan ngomel. Siapa tahu nanti kalau dia ngomel, apa kata Allah? Ini orang nanti suatu saat hari kiamat tidak akan urusi dia, sebab dia tidak mau mengurus urusan. Jangan kita, kalau ada orang India itu solidaritas Muslim India, dia kadang kalau turun dia doakan. Dia doakan. Kenapa? Itu sesama Muslim itu. Apa sifat orang umat Nabi Muhammad itu sifatnya bagaimana? Asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan. Jadi umat Nabi Muhammad
dia keras terhadap orang kafir, kasih sayang sesama orang muslim. Orang muslim dengan orang muslim bagaimana? Kambunnya yasuddu ba'duhum ba'dan, satu dengan yang lain seperti satu bangunan, saling kuat menguatkan satu dengan yang lain di mana saja. Makanya umat Islam itu bersatukan dengan apa? Syahadat asyhadu an la ilaha illallah, sama. Umat Muhammad seluruh dunia dipersatukan dengan apa? Dengan azan, sama. Nggak ada yang beda azannya, kecuali sekarang ditambah azannya. Sholat di rumah aja kalian gara-gara corona itu. Kemudian yang ketiga apa? Ibadah kita, sholat kita dipersatukan. Seluruh dunia sama aja sholatnya, bacaannya juga sama. Walaupun ada sedikit perbedaan, itu masalah khilafiyah, bukannya usulnya. Usulnya sama semua. Coba seluruh Indonesia itu sama sholatnya. Mungkin nanti kalau keluar sholat Pancasila. Nah itu kalau keluar itu beda pulang itu. Dan kalau salam Pancasila sudah ada, selawat Pancasila sudah ada. Karena ada hantu belau itu yang mengeluarkan sholat Pancasila itu. Sholat itu tidak usah dirubah-rubah, yang sudah ada aja. Nah itu sudah baku semenjak shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jangan dirubah-rubah sholat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang merubah sholat itu berarti dia keluar daripada Sunnah Rasul, berarti dia tidak termasuk dia murtad, dia kafir. Karena tidak percaya kepada Al-Quran dan Sunnah itu kafir. Kafir itu artinya tidak percaya, ingkar sunnah berarti dia. Yang dirubah-rubah sholat kita ini jangan dirubah, dibagusi aja. Dibagusi bagaimana? Bacaannya bagusi, gerakannya bagusi, khusyuknya bagusi. Ajaran sholat setelah selesai sholat dibagusi. Yang terakhir sudah 2 jam setengah kita ceramah. 1 jam setengah kita ceramah. Yang terakhir apa? Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa allati barakna haulahu. Yang terakhir supaya kita diberikan berkah. Allati barakna haulahu, sekitar Masjidil Haram, sekitar Masjidil Aqsa, sekitar sholat itu diberikan berkah. Artinya orang yang sholat, orang yang berada di masjid, tempat yang berberkah itu di masjid, musola, langgar. Disinilah tempat Allah turunkan berkah lebih banyak dari tempat manapun. Makanya orang yang masuk ke dalam masjid tentu mendapatkan berkah lebih banyak daripada orang yang tidak masuk ke masjid. Rata-rata orang yang lima waktunya tidak pernah ketinggalan, insya Allah meninggalnya baik. Kalau dia tidak percaya, praktekkan. Dia praktekkan dengan meninggalnya sholatnya. Praktekkan meninggalnya, pulang dia praktekkan. Sholatnya yang dia praktekkan. Jangan pernah putus 5 kali, 1 hari 1 malam. Kalau perlu sholat berjamaah. Kalau laki-laki ini sholat berjamaah. Saya sudah berkali-kali melihat orang meninggal. Dan yang terakhir saya melihat orang meninggal ketika saya mengisi pengajian, saya ditelepon, Pak Ustaz di mana? Saya bilang saya sedang isi pengajian. Kenapa? Bisa enggak ke rumah? Enggak bisa, saya bilang tempatnya agak jauh. Kenapa? Bapak ini sudah morok Pak Ustaz. Saya yang biasa, saya di dalam benak saya, dia menghubungi saya, bapaknya morok, berarti sudah dekat dengan ajal itu. Maka saya bilang talqinkan aja. Nah, cuma biar hati-hati juga dengarkan ceramah, jangan suami pian morok pian talqinkan juga. Bodoh ini, kalau begini sahabat malam pian talqinkan coba biar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bangun suami pian dipelototi, ada Pak? Ini maksudnya bila suami pian garing suami pian, mawas, kemudian dia kok ngorok, kok ada sesuatu, nah itu berarti sudah dekat dengan ajal. Walaupun orang meninggal itu tidak semuanya ngorok, ada juga orang yang meninggal itu tidak ngorok, tenang aja ada juga. Cuma kalau dia garing, kemudian ngorok, itu sudah dekat itu. Dia mulai sudah kumpulkan keluarga, talqinkan la ilaha illallah. Kalau mentalqinkan jangan cepat-cepat. La ilaha illallah. Cukup segitu aja. Tunggu dulu sebentar. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bingungnya. Sakratul maut itu suatu peristiwa yang amat sangat luar biasa. Jadi kadang-kadang menghilangkan akal sehat kita.
Makanya kalau kita bisikannya pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Targetkan. Begitu pulang selesai pengajian, saya lihat, saya sudah dapat SMS meninggal. Kemudian saya pulang, yang pertama saya lihat apa? Matanya. Saya lihat bagus, ditutup sempurna, bagus, berarti aman. Yang kedua saya lihat mulutnya, aman juga, berarti baik aja. Kemudian besoknya saya mandikan, memang dasar bujur, nah ada kotorannya. Kenapa? Sebabnya bininya baru ngomong dengan saya, Pak Ustaz, ini Bapak sebelum sholat asar sudah mandi, sudah berwudu, nunggu sholat, nah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memang 5 waktu itu tidak pernah ketinggalan, selalu ketemu. Setiap saya sholat di masjid, kalau saya tidak punya jadwal di luar, itu saya pasti ketemu dengan beliau. Saya kan kalau tidak ada jadwal, saya sholatnya di masjid terus. Makanya saya selamat, saya suruh orang sholat di masjid terus. Makanya orang-orang kalau mencari saya, lihat aja motornya ada enggak. Kalau waktu sholat paling enak ketemu saya bilang, lihat aja di masjid. Kalau ada, insya Allah ada, berarti saya itu. Kalau nggak ada, ya pasti nggak ada lah Pak Ustaz. Berarti saya di luar, ngisi pengajian atau di tempat lain. Sebab saya biasakan untuk sholat berjamaah di masjid. Sebab orang sholat berjamaah itu rata-rata lebih bagus. Meninggalnya 23 tahun saya mandikan mayat, dan saya termasuk pengamat mayat. Jadi kalau urusan di dunia permayatan sudah malam melintang saya. Kalau ada orang cerita, nggak usah cerita sama saya. 23 tahun saya amati, bukan hanya memandikan mayat, tapi saya amati mayat-mayat yang saya mandikan itu. Dan saya ambil kesimpulan untuk apa? Cerita yang baik untuk orang. Sebab kalau saya yang biasa memandikan mayat, saya tidak boleh menceritakan aib sang mayat. Kalau saya menceritakan aib sang mayat, susah saya minta maafnya. Jadi gimana saya minta maaf? Datang ke kuburan, dia tahu aja, bisa saya jawab, tapi saya tidak mendengar. Sebab kalau saya mendengar, kabur juga saya. Artinya apa? Mayat-mayat yang enak sama dia itu rata-rata 5 waktunya tak pernah putus di masjid. 23 tahun saya mati, baik di tempat saya maupun di tempat yang lain. Kan saya mandikan mayat bukan di tempat saya aja, di tempat orang yang lain-lain kadang-kadang saya mandikan juga. Kan saya ngisi bukan di tempat saya aja, di tempat yang lain saya ngisi juga. Jadi saya amati mayat-mayat yang meninggal baik di tempat saya, di kampung saya maupun di kampung yang lain yang biasa saya ngisi ceramah. Kan saya tahu ada terus orangnya, berarti 5 waktu ada terus dia. Dan saya tanya dengan orang-orang kayak apa sholatnya, bagus 5 waktu Pak Ustaz, anggota jemaah kita juga Pak Ustaz. Rata-rata yang meninggal itu bagus ini banyak cerita-cerita, tapi saya tidak bisa cerita terlalu banyak, satu aja saya cerita. Saya cerita banyak sampai jam 10 belum pulang kita. Jadi ini penyebabnya kenapa orang itu meninggalnya dalam keadaan baik. 5 waktu tidak pernah ketinggalan, terus dia sholat. Ini tempat yang berkah, tapi ini mengambil berkah di sini yang tempatnya. Walaupun kebanyakan ibu-ibu senangnya di pasar. Apa kata baginda Rasul, tempat yang paling dibenci oleh Allah itu pasar. Kenapa penyebabnya di pasar itu paling dibenci? Yang pertama ada tempat sholat, yang pertama tempat orang berdusta di pasar. Bagus, beli rumah bagus, manis biarnya, beli rumah asam. Berapa segitu? Sekalinya timbang di rumah 9 om. Nah itu dia. Tapi di masjid yang tidak. Walaupun masjid sekarang orang-orang tidak baik sudah mulai merambah masjid juga. Celengan masjid bongkar 2. Makanya masjid-masjid rangka musola itu berantai-rantai semuanya. Iya, celengannya berantai. Saya bilang rantainya jangan kecil, rantai kapal. Biarnya ngangkat rantainya pusing ya. Ini bongkar 2 nih. Pasang CCTV aja ngolok-ngolok. Pasang CCTV, dia pakai itu, dia tutup semua. Ini hanya di CCTV. Aduh, saya kalau mereka mau saya cabut waktu dia melihatnya. Jengkelnya itu. Masuk sandal pulang kadang-kadang udah hafal masuk sandal. Terlalu duduk maling sekarang. Makanya maling zaman sekarang aja ada berkahnya. Maling dulu masih berkah. Jujur, maling dulu itu masih berkah. Kenapa? Ini kalau kita bicara berkah, bukan bicara maling. Maling tetap aja dulu, sekarang tetap buruk.
maling dulu berkahnya Pak, gak berani dia masuk masjid. Oh, zaman sekarang jamaah sholatnya udah sholat, pura-pura sholat, habis itu ngangkut tas sudah. Di tempat yang berkah di masjid, mudah-mudahan Allah berikan berkah untuk kita semuanya. Amin. Saya rasanya yang sudah tidak sanggup lagi mendengarkan ceramah saya, dan saya pun tidak sanggup untuk berceramah lagi. Maka kita cukupkan di sini aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. Mudah-mudahan Allah ampunkan semua dosa dan kesalahan kita. Sebab resek pun sudah menunggu kita di ulama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat kita amalkan tidak sedikit kan. Mudah-mudahan semuanya. Mari kita tutup acara pertemuan kita ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.